Oke, jadi sekarang kita akan membahas secara tuntas tentang Accurate POS ya. Oke, jadi saya buka lagi tabletnya. Nah, di sini setelah saya buka tablet, saya akan klik Accurate POS ya. Nah, saat klik Accurate POS, maka Accurate POS akan melakukan sinkronisasi ya secara otomatis, mengambil data jika ada misalnya penambahan barang atau perubahan harga apapun itu dari Accurate Online. Nah, di sini ada dua user, Inem dengan Kisrun ya. Seperti yang kita sudah ketahui, Inem dengan Kisrun ini adalah karyawan ya yang ada di cabang Jakarta. Nah, ini dia ya, cabang Jakarta. Jadi kalau saya ambil di sini misalnya cabang, maka kelihatannya Inem dengan Kisrun itu berada di cabang Jakarta. Nah, Inem ini sebagai kasir dan Kisrun ini sebagai supervisor ya. Nah, kasir posisi jabatan kasir dan Kisur ini sebagai supervisor. Nah, kenapa bisa muncul di dalam Accurate POS? Karena kita sudah tentukan di pengaturan Accurate POS-nya itu sendiri ya. Jadi kalau kita masuk di Jakarta, maka di sini kita bisa ubah pengaturan POS. Nah, kita lihat di bagian karyawan ya. Inem sebagai kasir, nah dengan hak aksesnya ini, dan Kisrun sebagai supervisor toko. Nah, dengan hak aksesnya di sini ya. Nah, ini yang sudah kita buat. Oke. Misalnya yang akan login adalah Inem. Nah, Inem login dan PIN Inem sudah kita buat sebelumnya yaitu 147369 ya. Nah, ini akan diklik 147369 di sini. Nah, ya. Dan klik mulai shift. Nah, artinya sekarang Inem siap untuk melakukan shift. Dan dia harus masukkan dulu uang modalnya. Uang modal Inem ini ibaratnya uang di laci ya, mungkin untuk kembalian atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Oke, misalnya 1 juta. Nah, ini dia ya, 1 juta. Akan diinput oleh Inem. Kemudian klik lanjut ya. Nah, begitu klik lanjut, maka sekarang uang yang ada di laci Inem 1 juta. Nah, uang itu akan ditambahkan dengan pembelanjaan lainnya ya, atau penjualan lainnya. Nah, di sini kita sudah lihat bagaimana tampilan Accurate Online yang di tablet ya. Berbeda tampilannya dengan Accurate Online jika di Surabaya kalau menggunakan handphone. Oke, di sini kalau saya klik di semua kategori maka akan muncul ya semua kategori ini ya. Nah, ini bisa kita tarik ke atas. Nah, tetapi kalau dengan yang begini banyak ya, jarang untuk mau mengetahui kategori-kategori ini. Jadi biasanya kasir langsung melakukan scanning. Nah, ini sebagai scanning barcode ya. Nah, scanning barcode. Nah, ini dia ya untuk scanningnya. Scan. Jadi bisa kita lakukan scan dari Accurate POS tanpa harus menggunakan barcode scanner ya, tanpa harus menggunakan barcode scanner. Jadi dari Accurate POS ini sudah menyediakan scan. Tapi kalau kita mau menggunakan barcode scanner tersendiri juga bisa ya, tidak masalah. Oke, kemudian di sini pilih pelanggan ya. Jadi pelanggan itu bisa dipilih. Nah, maka pelanggan-pelanggan yang sudah terdaftar akan muncul dan bisa tambah pelanggan di sini. Oke, kemudian ini ada shortcut barang ya. Barang itu kalau di dalam supermarket, minimarket itu sangat banyak ya. Di sini muncul shortcut sebanyak 5 kali 3 berarti 15 ya. Nah, ini bisa muncul ke bawah ya, kita bisa tarik. Tapi tidak mungkin seorang kasir akan memilih barang sebanyak ini ya, apalagi kalau sudah belasan ribu ya. Belasan ribu itu tidak mungkin akan dipilih sebanyak ini. Ini yang paling cocok mungkin di restoran ya. Kalau restoran cocok untuk memilih dengan thumbnail seperti ini. Tapi kalau di minimarket ini kurang cocok karena pasti akan lebih lambat kerjanya memilih manual. Biasanya langsung scanning ya. Nah, di sini ada tombol simpan dan bayar ya. Dan di sini ada menu lagi. Jadi bagian atas ini ada menu. Nah, menu untuk lakukan sinkronisasi, menu untuk pesanan baru, kemudian riwayat transaksi. Nah, riwayat transaksi ini
tidak bisa dibuat oleh kasir karena tadi sudah kita batasi ya. Jadi kalau dia mau melihat riwayat transaksi harus melalui Kisrun, yaitu supervisornya. Nah, supervisornya akan memasukkan PIN ya. PIN-nya ini kalau Kisrun 123789. Jadi akan dimasukkan di sini 123789. Nah, baru bisa lihat riwayat transaksi sebelumnya yang sudah dibuat oleh Inem ya, seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pelanggan ya. Nah, di sini Inem bisa melihat pelanggan. Ya, dia bisa melihat pelanggan yang sudah ada, bahkan dia bisa klik untuk menambah pelanggan ya, untuk menambah pelanggan yang baru, yaitu nama, nomor handphone, email, bahkan bisa tambah dari kontak handphone ya. Nah, kontak handphone. Oke, kita klik batalkan saja. Kita hanya mau review ya, mau lihat layoutnya dari Accurate POS. Kemudian di sini ada pengaturan. Jadi pengaturan itu bisa kita lihat di sini ada ubah PIN. Jadi kalau ini mau ubah PIN bisa. Kemudian pengaturan printer ya, bolehkan untuk Bluetooth. Kemudian berikan saran ya, kalau ada saran-saran yang Anda mau berikan saran kepada Accurate POS, silakan ya. Untuk tampilan error, jika ada bug dan lain-lain, silakan Anda bisa lampirkan di sini. Kemudian kirim sarannya. Oke, saya kembali lagi ke pengaturan dan ini ada shift selesai dan keluar ya. Nah, jadi ada keluar dan shift selesai. Oke, sekarang saya kembali ke pesanan baru untuk kita lakukan transaksinya ya. Nah, ini transaksinya. Oke, sekarang saya akan lakukan transaksi ya. Transaksi pertama saya akan pilih secara manual lewat thumbnail ini ya. Jadi misalnya saya klik ABC Chocomalt ya, ABC Chocomalt saya klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Saya bisa pilih untuk satuan botol maupun box ya. Dan kuantitasnya bisa ditambahkan ya, 23 ya. Di sini kita klik, misalnya dia beli 3 ya. Dan 3 botol. Harganya adalah 3.570. Nah, ini bisa diubah secara manual, tetapi kalau kasir ubah, misalnya dia ubah menjadi 5.000, dia klik simpan, maka harus menggunakan PIN dari supervisornya ya. Kisrun akan masukkan PIN. Nah, PIN Kisrun tadi berapa ya? 123789. Oke, 123789. Nah, baru bisa disimpan dengan harga 5.000. Nah, ini bisa langsung cek stok juga di sini ya. Jadi cek stok. Nah, kita lihat ada berapa. Oh, ternyata di Jakarta hanya ada 1 botol. Berarti tidak bisa jual lebih sebenarnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya mau jual pun bisa ya. Mungkin terjadi perbedaan fisik antara catatan di Accurate atau Rene POS dengan yang ada di fisiknya. Oke, klik kembali saja ya, atau klik di sini ya, kembali. Nah, kemudian bisa klik simpan ya. Nah, klik simpan. Nah, di sini kita lihat ya, sudah masuk. Jadi 5.000 dikali 3 berarti 15.000. Nah, misalnya saya klik lagi ABC sambal ekstra pedas 335 ya, langsung masuk ya. Kemudian ABC kecap manis, contohnya di sini langsung. Nah, jadi kalau saya klik di baterai AAA A3, nah kenapa dia muncul seperti ini? Karena dia memiliki 2 satuan, yaitu satuan pack dengan pieces. Nah, jadi kita mau pilih yang mana? Nah, ya. Jadi kalau multi satuan dia akan muncul seperti ini. Nah, multi satuan dia akan muncul, kita klik simpan. Tapi kalau tanpa multi satuan ya, seperti ABC ekstra pedas tadi, nah kita begitu klik langsung muncul sebelah kanannya ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, di sini sudah ada keterangan ya, barang-barang di samping kanan ini ya, 15, 15.300, 16.830, 22.50, 15.300. Subtotal 64.980, diskon tidak ada, pajak 64.98 dan pembulatannya adalah Rp22. Nah, seperti itu ya. Nah,
Jika kita mau memilih pelanggan, kita bisa klik pilih pelanggan di atas ya. Kita klik pilih pelanggan dan kita bisa masukkan pelanggan yang sudah ada. Ya, misalnya Cyber Furniture. Saya klik di Cyber Furniture. Atau ternyata di sini kita mau memasukkan pelanggan ya. Saya konfirmasi batalkan pelanggan, saya konfirmasi saja. Kita mau memasukkan pelanggan-pelanggan yang mungkin masih baru ya. Nah, di sini saya coba close. Saya klik batalkan. Nah, saya klik pelanggan ini ya. Di sini klik pelanggan, lalu klik tambah pelanggan. Nah, klik tambah pelanggan. Jadi misalnya nama pelanggan saya masukkan Arnold. Nah, kemudian nomor handphone, 081318986619. Kemudian email ya, bisa masukkan email juga kalau ada email arnold ya kan @mauboi.com. Nah, ini bisa juga tambah dari kontak ya. Saya bisa ambil kontak-kontak yang ada di dalam handphone saya. Nah, klik simpan. Nah, atau misalnya mau buat catatan silakan ya, catatan. Oke, misalnya seperti itu. Nah, informasi tambahan juga ada ya. Di sini ada berbagai informasi tambahan yang bisa kita buat ya. Ada telepon bisnis, NIK, NPWP, bisa kita masukkan ya. Provinsi, kode pos dan lain-lain. Nah, ini dia. Ya. Oke, kita klik simpan saja ya. Nah, kita klik di simpan saja. Mohon menunggu. Nah, maka ada Arnold di sini ya. Nah, total bayarnya 6.700. Ya, kita klik bayar 6.700. Nah, di sini 6.700. Nah, mau bayarnya dengan apa? Non tunai juga bisa. Kita bisa memilih pembayaran non tunai atau kita mau pilih yang tunai. Misalnya tunai ya. Dia bayar dengan 100.000 atau dengan custom ya. Customnya entah berapa kita tidak tahu. Misalnya dia bayar 100.000. Klik bayar ya. Nah, klik bayar maka bisa cetak struk atau kirim struk ya. Misalnya saya kirim struk. Nah, kirim struk langsung kelihatan di sini ya. Arnold itu dia punya nomor WhatsApp dengan email. Jadi misalnya saya kirim email, saya klik di kirim. Nah, maka dia akan langsung terdeteksi seperti ini ya. Tulis. Nah, oke, dari Lidiawati dan saya klik langsung di tombol send yang bagian atas. Nah, atau misalnya saya mau kirim ke WhatsApp juga bisa ya. Selain cetak, kirim ke WhatsApp, maka klik OK ya. Ini karena namanya sudah ada ya di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, saya klik kembali saja. Back. Nah, klik back. Nah, dan klik di sini. Kembali ya. Berhasil. Untuk kita kembali. Nah, kemudian klik selesai ya. Nah, klik selesai. Nah, artinya di sini sudah ada satu transaksi. Jadi kalau saya lihat di pesanan dan riwayat transaksi, nah, oke, saya pakai Kisrun saja. Kisrun tadi berapa? 123789 ya. Nah, 123789. Nah, ini sudah ada satu transaksi untuk Arnold sebanyak 60.700 ya. Nah, ini transaksi sebelumnya. 60.700. Jadi saya catat dulu, saya ambil kalkulator. 60.700 tambah. Nah, ini dia ya, seperti ini. Misalnya di sini ada juga totalnya yaitu 23.100 ya. Nah, ini 23.100 hari ini. Oke, tetapi ini di shift yang berbeda ya. Di shift yang berbeda. Jadi, yang saya catat adalah 60.700 saja. Oke, ini bisa dicetak kembali, kemudian bisa share struk dan mau di retur pun bisa. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita kembali ke pesanan baru.
Jadi misalnya ada orang yang melakukan pembelian ya, misalnya ABC Moka, ya kita simpan saja, dia beli satu renteng misalnya. Kita coba scan ya, misalnya saya scan, saya klik di tombol scanning ini. Nah kemudian saya ambil satu produk ya, misalnya ini produknya, saya ambil dan saya akan melakukan scanning. Nah terdeteksi ya, terdeteksi produknya. Nah ini sebanyak satu piece ya, saya klik simpan ya, saya klik simpan saja. Nah di sini ada 39.300. Nah misalnya orang itu dia mau lihat-lihat dulu, kita bisa klik di simpan ya, kita bisa klik simpan. Misalnya pelanggannya pelanggan umum, kita klik simpan. Nah kemudian masukkan nama, ini opsional ya, masukkan nama, misalnya baju putih, ya, karena mungkin kita tidak tandain siapa itu, jadi kita klik simpan ya. Biasanya seperti itu ya, ada orang yang datang membeli tetapi dia sudah scan dan dia mau melakukan pembelian lagi. Nah, dia mau melakukan pembelian tanpa membatalkan sebelumnya ya. Nah di sini kita klik simpan. Nah, sudah disimpan. Nah kita bisa lanjutkan dengan pelanggan yang lain ya, transaksi pelanggan yang lain. Nah jika pelanggan yang tadi sudah simpan itu dia sudah kembali, maka sekarang kita bisa ambil di riwayat transaksi ya. Nah di riwayat transaksi ini Kisrun ya, Kisrun masukkan 123789 ya. Nah jadi kita bisa ambil transaksi baju putih tadi. Oke ya, jadi di ibu baju putih ini kita akan mau tarik lagi dia untuk dibayarkan. Misalnya dia sudah datang, pelanggan lain sudah kita layani. Nah, kita kembali ke pesanan baru ya. Nah, kembali ke pesanan baru, kemudian klik yang paling ujung atas ini ya. Perhatikan ada ujung atas ini ada tulisan 1. Jadi kita klik di sini. Nah, langsung ibu baju putih keluar ya. Nah, keluar, kita bisa klik lagi. Nah, lanjutkan transaksi atau mau langsung cetak pesanan? Tidak ya, kita lanjutkan transaksi. Ya, kita lanjutkan transaksi. Nah, misalnya dia menambah dengan ABC kopi susu ini ya. Nah, ABC kopi susu sebanyak 2 atau 3 ya. 3, kemudian kita klik simpan. Nah, kita klik simpan. Nah, ini ada 51.100 ya. 51.100 kita klik bayar. Nah, klik bayar misalnya dia menggunakan non tunai ya dengan EDC BCA. Nah, EDC BCA lalu dia klik bayar. Nah, jadi pastikan EDC BCA-nya itu sudah berhasil baru Anda klik bayar. Jangan klik bayar sebelum berhasil ya, bisa saja gagal EDC-nya. Oke, kita klik bayar. Nah, ya seperti ini dan bisa langsung cetak stroke ya, cetak stroke dan klik selesai ya, seperti itu ya. Nah sekarang yang tersimpan sudah 0 ya, sudah tidak ada transaksi yang tersimpan. Jadi transaksi tersimpan ini dia akan simpannya di dalam Accurate POS, tidak akan disinkronisasi ke dalam Accurate Online ya. Tidak akan disinkronisasi kecuali sudah dibayarkan baru tersinkronisasi ke dalam Accurate Online. Jadi kalau kita lihat transaksinya tadi, nah di penjualan, faktur penjualan, nah di sini ya, nah ini pelanggan umum sudah 51.100 ya. Nah jadi ibu baju putih itu dianggap sebagai pelanggan umum, berarti tambah 51.100 ya. Nah sama dengan 111.800 ya pemasukan hari ini ya, baru 2 ini. Anggap saja di shift yang terjadi sekarang sudah 2. Oke ya, seperti itu untuk transaksi yang terjadi di Accurate POS ya. Nah sekarang kita coba keluar ya. Nah kita coba keluar dari sini. Jadi misalnya inemnya sudah selesai, maka cara ini mengakhiri shift, dia akan klik di menu pesanan yang di atas, lalu klik di sini shift selesai ya.